William Oltmans di balik keterlibatan CIA. Sahabatku Soekarno dikhianati. Pembantaian politik 1965-1966. Setelah dikhianati pada tahun 1965 oleh beberapa tentara dan teman politik terdekatnya, sifat asli Bung Karno muncul kembali untuk dilihat semua orang. Ia bisa saja pergi ke luar negeri dan hidup bebas tanpa gangguan sampai akhir hayatnya. Tapi bagi Bung Karno, itu pengecut. Ia memilih untuk tinggal dan menerima perlakuan buruk atau siksaan mental apapun yang direncanakan musuh-musuhnya. Kelompok Soeharto ternyata adalah penjara yang paling kejam. Mereka tak segan-segan menyiksa dia, bapak bangsa ini, dengan menghinanya dan mengucilkannya sepenuhnya. Saya akan menjelaskannya dengan jelas di sini. Soeharto dan teman-temannya adalah pembunuh Bung Karno. CIA dan agen-agen rahasia adalah dalangnya. Karena mereka yang meracuni pikiran beberapa tentara Indonesia dengan keyakinan bahwa membunuh Soekarno adalah tugas patriotik untuk mencegah komunisme menyebar ke Korea, Vietnam, dan mungkin suatu hari nanti ke Indonesia. Dikutip dari Mengobrol Sambil Sarapan dengan Bung Karno, William Oltmans. Ketika berita sampai ke barat bahwa akhirnya terjadi kudeta di Jakarta, setelah banyak rumor dan bantahan, banyak yang bereaksi dengan, apalagi yang baru. Sejak Ujeng Suwargana datang ke rumah saya di New York, saya sudah menduga bahwa suatu hari nanti, omong kosong itu akan menjadi kenyataan. Saat itu adalah musim kudeta di seluruh dunia, dan banyak politisi kiri dan kanan digulingkan atau dibunuh oleh biro-biro pengambil keputusan di Washington. Contoh kejam yang terkenal adalah perlakuan terhadap Perdana Menteri pertama Kongo, negara bekas jajahan Belgia, Patrice Lumumba, yang dibunuh tak lama setelah ia berkuasa melalui pemilihan yang bebas. Pembunuhan itu terjadi atas persetujuan pemerintah Belgia. Bahkan Raja Boudouin, hal ini terbukti dari penelitian terbaru oleh Ludo de Witte, tahu bahwa Perdana Menteri itu akan dibunuh. Allen Dulles, CIA, dan Duta Besar Claire H. Timberlake terlibat penuh dalam peristiwa yang terjadi di Leopoldville ini. Tidak mengherankan jika komandan angkatan bersenjatanya, Mobutu Sese Seko, akhirnya menjadi penguasa negara itu selama 32 tahun sebagai boneka setia Washington, sampai ia disingkirkan setelah tidak lagi bermanfaat bagi kepentingan Barat. Mobutu hanyalah orang Afrika yang dijadikan alat oleh CIA, sama seperti Soeharto, yang untuk beberapa waktu bersama Lon Nol di Kamboja, menjadi versi Asia dari agen rahasia Washington. Tanggal 1 Oktober 1965, Jenderal Yani hilang. Bung Karno telah pergi ke Pangkalan Udara Halim dekat Jakarta. Ia membutuhkan komandan baru untuk angkatan bersenjata sesegera mungkin, sampai Yani ditemukan. Ia memerintahkan Jenderal Pranoto Rekso Samudro untuk menemuinya, karena ia bermaksud menunjuk jenderal itu sebagai pejabat sementara, kepala komando angkatan bersenjata. Kebetulan Jenderal Pranoto sedang berada di markas Kostrad Soeharto, ketika ia menerima perintah Bung Karno. Soeharto mencegah Pranoto untuk pergi dan melapor kepada Presiden Soekarno di Halim. Saat itulah ketidaksetiaan dan pengkhianatan Soeharto dimulai. Ketika pada tahun 1973, saya menggunakan istilah pengkhianatan untuk perilaku Soeharto dalam buku Den Vaderland Getrouwe, Bruna, Utrecht, Jojojo 3. Saya segera dikunjungi oleh Jenderal Mursid, mantan Duta Besar Indonesia untuk Filipina, yang dengan ramah menegur saya dan menyarankan, di masa depan, Willem, lebih tepat jika Anda menggunakan istilah pengkhianatan besar untuk tindakan Soeharto yang melarang Pranoto melapor kepada Bung Karno. Jelas dari berbagai berita bahwa Bung Karno sedang menjalani masa-masa terburuk dalam hidupnya sejak ia mulai memperjuangkan kemerdekaan negaranya di pertengahan tahun 1920-an. Tapi, ia masih hidup dan saya sangat yakin bahwa ia dapat bertahan setelah menghadapi begitu banyak masalah dari kudeta baru ini. Entah bagaimana, saya menolak dan bahkan tidak mau memikirkan peringatan Ujeng Suwargana di New York pada tahun 1961 bahwa para jenderal yang bersatu di sekitar Ah Nasution akan membiarkannya mati layu seperti bunga yang tidak disiram. Detail tentang drama tersebut yang mengungkap peristiwa yang terjadi pada tahun 1965 dan 1965 di Jakarta mulai terungkap ke dunia luar. Namun, pembantaian massal yang dilakukan Soeharto dan algojo kesayangannya, Sarwo Edhi, yang dimulai dengan membunuh para petani, anggota Partai Komunis, dan terutama para patriot yang mencintai Bung Karno, masih menjadi misteri hingga puluhan tahun kemudian.
rezim Soeharto melakukan pertumpahan darah terbesar dalam sejarah Indonesia. Sungguh, Soeharto bersalah atas pembantaian besar-besaran itu, setara dengan kejahatan perang yang dilakukan Pol Pot di Kamboja. Koran Inggris, Economist, memperkirakan bahwa 500.000 orang telah dibantai dalam pesta pembunuhan gila yang paling berdarah dalam sejarah Indonesia ini. Noam Chomsky menulis dalam bukunya Rogue States yang terbit tahun 2000 bahwa tidak ada kecaman dari anggota Kongres AS, tidak satu pun dari organisasi bantuan besar AS membantu para korban. Sebaliknya, pembantaian oleh Soeharto itu yang bahkan dibandingkan oleh CIA dengan kekejaman yang dilakukan Stalin, Hitler, dan Mao, menimbulkan perasaan senang yang luar biasa dan tidak disembunyikan dalam episode yang sangat memalukan dan lebih baik dilupakan. Bank Dunia dengan cepat menjadikan Indonesia negara dengan utang terbesar ketiga di dunia. Pemerintah dan perusahaan di AS dan negara-negara barat lainnya mengikutinya. Chomsky benar dalam semua ceritanya tentang hal ini. Di Belanda, yang tidak pernah berhenti membenci dan memandang rendah Soekarno, di seluruh negeri juga terasa semacam kelegaan, karena orang yang telah mengalahkan imperialisme ini akhirnya bisa dijatuhkan. Sehingga boleh dikatakan tidak ada seorang pun yang menyebutkan pertumpahan darah luar biasa yang sebenarnya terjadi di Indonesia. Pemerintah Belanda bergegas membentuk perkumpulan IGGI yang beranggotakan negara-negara barat untuk mulai mendanai para jenderal yang terlibat kudeta tersebut, seperti yang diinginkan dan direncanakan oleh agen rahasia di Washington ini. Miliaran dolar pajak dari negara-negara kaya itu dialirkan ke rezim Soeharto selama 30 tahun. Sama seperti yang dilakukan untuk Mobutu di Zaire, dan di berbagai tempat lain terjadinya kudeta yang dibuat seolah-olah dilakukan oleh komunis. Tentu saja tidak ada ancaman kudeta komunis di Indonesia pada tahun 1965 itu. Yang dianggap ancaman PKI di Jakarta adalah dongeng yang sengaja dibuat oleh Dinas Rahasia di Washington untuk memberi CIA alasan yang bagus untuk menggulingkan Soekarno. Pimpinan puncak di Gedung Putih tahu betul bahwa Bung Karno bukan komunis dan tidak akan pernah berpihak pada PKI untuk mencelakai rekan-rekannya yang lain dalam konsep demokrasi terpimpinnya. Di televisi, Averell Harriman, asisten Menteri Luar Negeri untuk urusan Timur Jauh, kesal karena ada lagi yang bertanya tentang Soekarno dan PKI. Ia bukan komunis, ia seorang nasionalis, teriak Harriman, seperti diceritakan oleh Roger Hilsman dalam To Move a Nation. Sangat jelas apa yang ingin dicapai oleh kelompok asing ini pada tahun 1965 dengan menggambarkan Bung Karno sebagai komunis. Namun demikian, berbagai media massa termasuk New York Times segera menuduhnya sebagai simpatisan PKI. Kelompok kudeta ini menuduhnya bekerja sama dengan PKI untuk membuat marah masyarakat, terutama umat Islam, sehingga Soeharto dapat berperan sebagai pahlawan yang telah menyelamatkan bangsa ini dari pengaruh komunis. Pria ini rupanya sudah siap untuk menjatuhkan presidennya sendiri secara licik dan melanggar sumpahnya sendiri sebagai perwira untuk merebut kekuasaan bagi dirinya sendiri dan merampok untuk memperkaya dirinya. Setelah menghadiri pemakaman JFK pada tahun 1963, Jenderal Nasution hadir mewakili Presiden Soekarno. Saya mengunjungi Nyonya Marguerite Oswald, ibu dari pria yang dituduh membunuh di Fort Worth, Texas. Kemudian saya tahu bahwa Lee, sekembalinya dari Uni Soviet, dengan istrinya Marina yang berkebangsaan Rusia, berteman dengan tokoh minyak terkemuka dari Dallas, yang keturunan Rusia, yaitu bangsawan George de Mohrenschildt. Pada tahun 1964, saya membuat film wawancara saya selama 1 jam dengannya, yang kemudian secara misterius hilang dari arsip NOS TV Belanda di Hilversum. George menjadi teman saya selama bertahun-tahun, sampai pada tahun 1977, ia meminta bantuan saya untuk membawanya ke Eropa, agar aman, karena ia dicurigai oleh banyak peneliti sebagai agen CIA yang mengendalikan Lee Harvey Oswald. George berkata kepada saya bahwa ia yakin akan dibunuh. Saya menemani Mohrenschildt ke Amsterdam, dan di sana ia mengatur pertemuan dengan penerbit setempat untuk menceritakan segalanya tentang persahabatannya dengan pria yang dituduh membunuh JFK itu. Keesokan harinya, ia diculik dan dibawa kembali ke Amerika Serikat, dan pada bulan Maret 1977, ia diduga bunuh diri di rumah putrinya di West Palm Beach, Florida. George, seperti yang lainnya, meninggal sebelum waktunya, dan ia membawa rahasia hubungannya dengan Oswald bersamanya ke liang kubur. Tentu saja, saya memiliki rekaman dalam kaset, surat-surat, dan catatan pembicaraan saya dengannya selama 10 tahun,
Semuanya disimpan bersama buku harian saya di perpustakaan kerajaan di Den Haag. Pada tahun 1967, saya menerbitkan Reportage over the Moordenaars, Bruna, Utrecht. Saya menerbitkan beberapa catatan saya dan salinan surat-surat Mohrenschildt untuk para pembaca. Tetapi saya tidak menyajikan teori tentang pembunuhan JFK, karena tidak seorang pun dapat menyajikan bukti yang kuat tentang perencanaan dan pelaksanaan kegiatan intelijen. Saya teringat akan hal yang dikatakan Profesor Arthur Schlesinger tentang bukunya The Thousand Days.